Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tadi kurang ekspres apa sudah ekspres? Karena tadi mulainya lebih awal juga dibanding kemarin. Jadi kita semakin akhir semakin semangat sehingga kecepatannya bukan kecepatannya. Jadi ibadahnya harus selalu semangat. Mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga beberapa hari ini sampai nanti terakhir Ramadan ini kita tetap semangat untuk berangkat dari tempat kita masing-masing dengan segala dinamika yang ada dalam diri kita masing-masing. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini kita masih melanjutkan serial tentang bagaimana memahami ayat-ayat yang terhidang terkait dengan kaitannya dengan ibadah puasa. Kemarin di dalam surah Al-Baqarah 185, di tengah-tengah ayat tersebut Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr, yang artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu menginginkan bagi kalian itu kemudahan, dan Allah sama sekali tidak menginginkan dan tidak ingin menyulitkan panjenengan semua. Wala yuridu bikumul usr. Sangat terkenal sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga bersabda, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah dan jangan mempersulit. Basyiru wala tunaffiru. Berilah kabar gembira yang baik-baik dan jangan nakut-nakuti. Jadi dalam beragama itu kita harus happy, harus bahagia, harus senang. Nah, senang itu munculnya dari mana? Itu dari hati kita. Dulu di awal pertemuan kita ini, bagaimana kita ini menciptakan kebahagiaan dalam diri kita dengan senantiasa bersyukur. Makanya endingnya, penutupnya kan ayat ini, wala'allakum tashkurun. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, maka disinilah kita ini akan mensyukuri dan akan menikmati serta hidup ini menjadi bahagia. Orang-orang yang tidak bersyukur ini hidupnya tidak bisa bahagia. Kenapa? Karena ini berangkat dari hati. Jadi kebahagiaan itu sesungguhnya bukan ditempelkan pada faktor yang ada di luar kita, tetapi kembali kepada diri kita. Kalau ini kita kaitkan ketika Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Ini kalau secara penafsiran, ini ada beberapa mufassir tuh penjelasannya bisa jadi begini. Allah mewajibkan kita puasa, termasuk mewajibkan ibadah-ibadah yang lain. Itu sama sekali bukan memberatkan kita, tapi justru memberikan kita kemudahan. Allah tahu kebutuhan manusia. Manusia itu lemah, sehingga dia butuh tempat bersandar, butuh zat yang maha menggantungkan segala sesuatu. Allahus Samad. Makanya oleh Allah diberi perangkat. Ini loh medianya untuk mendekatkan diri ke saya. Sholat. Kalau seorang hamba ingin berbicara dengan Tuhan, maka medianya melalui sholat. Jadi sholat itu media. Kalau kita ingin Allah berbicara kepada kita secara langsung, baca Quran. Makanya sampai ada buku itu ditulis oleh orang Mesir itu, terjemahannya, bacalah Al-Quran seakan-akan dia diturunkan kepadamu. Jadi isinya luar biasa, sambil mentadabburi ayat-ayat yang ada dalam ayat-ayat qauliyah, yaitu Al-Quran. Jadi yang pertama, pemahamannya adalah Allah itu memberi kemudahan, tidak mempersulit, karena apa yang diwajibkan Allah itu sesungguhnya manusia itu mampu. Kalau ada yang menyatakan tidak mampu, tidak bisa,
ini tidak sesuai dengan fitrah, itu berarti alasannya dia karena berangkat dari hatinya tidak bersyukur tadi itu. Ya. Yang kedua, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah ketika kita berada di dunia ini sesungguhnya memberi akses kemudahan nanti di akhirat. Kalau kita sekarang maunya nyantai, ibadah tidak mau, kewajiban tidak kita laksanakan, nanti sengsara di akhirat. Makanya Allah tidak pingin itu. Kan konsekuensinya, ya anugerah Allah sudah luar biasa, kita tidak pernah minta, lalu oleh Allah diberi. Lalu yang kita minta diberi juga. Ya, lalu kok kemudian tidak mau mensyukuri, tidak mau beribadah, ada konsekuensi. Itu nanti lebih sulit lagi ketika di akhirat. Karena kalau sudah di akhirat itu tidak bisa kembali, nggak bisa diputar lagi. Jangankan sampai di akhirat, proses menuju akhirat saja ketika orang sudah masuk ke alam barzakh, itu juga orang akan menyesal. Kenapa kok saya dulu tidak melakukan kebaikan ini? Kenapa kok saya tidak melakukan ini dan seterusnya? Nanti kita coba akan kupas, termasuk yang ada dalam surah Al-Munafiqun itu. Nanti kita bahas. Saya sekarang kembali ke yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, mungkin kita pernah dengar ada ungkapan itu begini. Setiap satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Itu gimana caranya? Lalu penjelasannya seperti apa? Ya, itu ternyata ada dalam surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh. Alam nashrah laka sadrak. Ada di juz 30. Ayat ini pertama dibuka dengan ungkapan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Memang secara penunjukan lafaz atau khitab atau yang diajak bicara itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sesungguhnya itu juga pelajaran buat kita. Orang tuh kalau dadanya dilapangkan, berarti kan orang Jawa itu bilang itu legowo. Dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah itu legowo. Ya, ikhtiar sudah, doa sudah, ketetapannya ini legowo. Disitulah ada kebahagiaan. Yang membuat seseorang tidak bahagia, tidak bersyukur, itu kalau ada grundel apa? Tidak legowo gitu loh. Itu akhirnya tidak bersyukur namanya. Nah, di sini digambarkan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pribadi yang sangat bersyukur. Rasulullah itu kan sudah dijamin maksum. Maksum itu terjaga dari perbuatan dosa, steril. Rasulullah tapi sholatnya, ibadahnya kepada Allah itu justru luar biasa, bukan malah nyantai. Malah nyantai yang sudah dijamin, enggak. Ini justru malah luar biasa. Kalau sholat di malam hari ketika bermunajat kepada Allah, itu mata beliau itu sampai bengkak karena menangis, kaki beliau juga sampai bengkak karena apa? Lamanya beribadah kepada Allah. Di sini juga ada yang sampai bengkak karena tertidur. Akhirnya ini bengkak, kakinya juga bengkak. Pas berdiri kesemutan jadinya. Itu juga bisa terjadi. Nggak usah sebut merek, nanti di endorse kalau sebut merek. Suatu ketika, jadi malam itu ibadahnya bahkan Rasulullah itu sering izin kepada istrinya, saya tak ibadah dulu. Oh nggih, monggo silakan. Suatu ketika Sayyidah Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, bukankah panjenengan ini sudah dijamin oleh Allah? Lalu kenapa kok sampai ibadahnya kok gini amat gitu, maksudnya sergap gitu loh, rajin banget. Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura, afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Loh, itu karena beliau dadanya lapang, sehingga kesyukurannya itu muncul diimplementasikan dalam ibadah.
Lanjutannya, ini kita belum sampai pada fa inna ma'al usri yusra. Ini nanti baru akan kita jelaskan di situ. Wa wada'na 'anka wizrak. Ingat, ketika membaca surat ini banyak orang-orang itu yang nanya kepanjangan. Wa wada'na 'anka wizrak. Itu kepanjangan karena itu bukan hamzah tapi ain. Setelah mat tabi'i bertemu ain, maka menjadi hukum bukan mat wajib, bukan mat jaiz munfasil, tapi tetap mat tabi'i. Yang pernah belajar tajwid insyaallah paham. Jadi cukup wa wada'na 'anka wizrak. Baru ayat ketiga yang panjang, allazi anqadha dhahrak. Ini yang sering ayat kedua ini kadang kedawan orang-orang. Alam nashrah, apalagi ada yang didengungkan alam nashrah, enggak usah. Itu mim ketemu nun itu jelas bacanya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Apa artinya wa wada'na 'anka wizrak? Dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Rasulullah itu walaupun maksum, tapi beliau itu kadang ketika ada pikiran-pikiran yang tidak pas itu beliau merasa bersalah kepada Tuhan, merasa bersalah, sehingga ini diangkat semua oleh Allah. Wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Punggung itu ibarat mengangkat sebuah beban, biasanya itu diibaratkan di beban itu ada di punggung. Jadi suatu beban itu beratnya di pundak, di punggung itu. Allazi anqadha dhahrak. Lanjutannya, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat bagimu Muhammad apa? Dzikrak, namamu, sebutan namamu. Itu berarti kemuliaan. Kalau Allah sudah menyebut nama seorang hamba, ini berarti derajatnya naik. Karena namanya harum di hadapan Allah. Ya, apalagi nanti tinggal di hadapan manusia. Ya. Lanjutannya, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi di ayat berikutnya, tapi fa-nya dihilangkan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Dari ayat inilah kemudian muncul pemahaman, muncul satu kaidah yang dibuat oleh para ulama. Kalau ada dua kata benda yang terulang dalam jarak dekat, kalau kata benda itu berbentuk definitif, definitif itu menunjuk satu yang pasti. Biasanya kalau dalam bahasa Arab itu ada tambahan al-nya. Itu kalau diulang dua kali, kok ada al-nya, bentuk definitif atau bentuk ma'rifah, maka itu namanya menunjuk pada satu hal, berarti cuma satu. Tapi kalau bentuknya nakiro atau indefinitif, yang tidak tertentu, tidak ada al-nya, maka kalau disebut dua kali, maka sebutan yang pertama dengan yang kedua itu menunjukkan dua hal yang berbeda. Berarti ada dua. Dulu pernah kita singgung ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan. Loh, ada dua hasanatan. Sehingga kesimpulannya hasanah fid dunya dengan hasanah di akhirat itu bentuknya berbeda. Maka dari ayat ini al-usr itu terulang dua kali tapi bentuknya ada al-nya. Maka itu menunjukkan satu, yusron, fa inna ma'al usri yusron, itu terulang dua kali yusronnya. Yusron itu bentuk yang tidak menunjuk kepada sesuatu yang itu masih umum, nakiro. Maka menunjukkan dua hal. Disitulah para ulama menyatakan inilah maknanya setiap ada satu kesulitan ada dua kemudahan. Nah tinggal nanti penafsirannya, kemudahan itu bisa diberikan sekarang, satunya nanti di akhirat. Luas sekali. Jadi kalau kita ini melakukan ibadah yang kita ini melawan hawa nafsu kita, berat, capek, berangkat apa enggak, dijemput, libur dulu. Tapi dalam batin mengatakan, tapi eman, libur eman, dihitung kancingnya, libur enggak libur. Lalu jenengan memaksa, bismillah saya berangkat, masih capek-capek, masih nanti ketika kultum ngantuk, enggak apa-apa, yang penting saya berangkat, bismillah. Umpama ini. Itu berarti kan kesulitan yang sampai hadapi, sampai sedang menghadapi kesulitan melawan diri sendiri, melawan capek kita, tapi bismillah berangkat.
Jangan khawatir, ada dua kemudahan. Insya Allah dimudahkan ketika di dunia. Akses kemudahan itu tidak terbatas bagi Allah. Kalau Allah ingin ngasih, ya ngasih aja sudah. Yang kemudahan yang kedua di akhirat, yang itu jauh melebihi dari ekspektasi kita. Tapi kalau orang tidak bersyukur, dadanya tidak lapang, artinya tidak legowo, dilo-dilo sambat. Enggak, mending di kamar. Ternyata di kamar tuh yang tadinya ngantuk capek ketika pegang HP itu kadang lihat status. Ya kalau telepon sih masih oke, telepon keluarga kan nyambung. Kadang-kadang tuh enggak. Entah buka TikTok, entah buka IG, itu lihat geser lagi. Tiba-tiba udah 1 jam. Padahal kajian cuma 15 menit. Loh, itu terjadi di tempat lain. Kalau jamaah Miftahul Jannah, nah, ini contoh. Jadi begitu. Jadi jangan khawatir. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Maka yang menarik di lanjutannya ini. Fa idza faraghta fansob. Maka apabila engkau telah selesai dari satu pekerjaan, satu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk melanjutkan di urusan yang lain. Manusia itu selalu fansob. Sampai kapan? Ya sampai dia dijemput oleh Israel. Makanya jangan sampai, yang di sini saya yakin lah, kalau sregebnya sudah oke lah. Ada orang tuh kadang-kadang tuh, saya tidak paham juga ya, ada orang tuh bawaannya itu laki-laki, padahal punya tanggung jawab, tapi tanggung jawabnya tidak muncul. Dia tidak mau kerja, tidak mau menafkahi, bawaan males. Kalau orang kita bilang mager. Padahal orang yang tidak bisa gerak itu betapa ingin bergerak. Orang yang bisa bergerak kok malah mager. Jangan tanya, mohon maaf ya, orang yang kena stroke itu kan tidak bisa gerak. Apa yang diinginkan? Pingin gerak. Tapi yang sudah gerak kok pinginnya mager, kan repot ini. Sedunia itu walau-walau gini. Nah, fa idza farota fansob. Fansob itu apa? Fansob itu kalau makna secara bahasa. Di sini kan kalau maknanya terjemahannya adalah fansob itu bekerja keras, karena nasoba itu sesuatu yang di atas, tinggi. Contoh dalam surah Al-Ghasyiyah ayatnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat. Apakah mereka tidak pernah berpikir melihat gunung? Gunung itu kaifa nusibat, bagaimana dia ditinggikan, bagaimana dia ini menjulang tinggi. Gunung itu kan tinggi. Orang namanya naik gunung itu fansob, itu seperti naik gunung. Orang naik gunung itu mesti berusaha susah payah. Tidak bisa naik gunung nyantai. Buktinya susah payah itu apa? Mesti kalau naik gunung mendaki itu posisi kepala dengan apa ini ya? Apa namanya? Pundak ini itu mesti lebih maju. Kenapa? Karena energinya di situ dorong gini. Kalau jenengan naik gunung kok posisi kepala di belakang begini, geblak. Baru kalau turun itu ngeremnya kaki yang jalan duluan ini agak ke belakang gini. Kalau sampean ini duluan turun, jelungup, orang Jawa bilang gitu. Jelungup apa? Tersungkur. Jatuh tersungkur, jungkel. Jadi fansob itu memang butuh energi yang luar biasa. Itu bisa muncul kalau ayat terakhir kita amalkan. Apa itu? Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jadi farghobnya itu harus ada dulu. Farghob itu munculnya dari mana? Dari rasa syukur yang luar biasa. Jadi kalau orang itu bersyukur, itu harapannya tidak ada yang lain kecuali kepada Allah. Kalau orang sudah harapannya kepada Allah itu kuat, maka usaha yang dia lakukan akan serius, termasuk ibadahnya. Fansobnya kuat. Kalau fansobnya kuat, maka jangan khawatir. Allah beri kemudahan ketika kita melewati, menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Kalau itu sudah kita laksanakan, karena landasannya adalah farghob tadi pada Allah, harapan yang luar biasa, keyakinan yang kuat, disinilah derajat kita akan naik di sisi Allah. Kalau derajat naik di sisi Allah, maka beban-beban itu akan enteng. Alladzi anqadha dhahrak tadi. Kalau sudah beban enteng, nanti kembalinya lagi muternya. Hati itu betul-betul plong, legowo. Jadi runtutannya begitu. Sehingga disinilah muncul konsep kerja itu dimulai dari lillah.
Lillah itu apa? Farghab. Farghab itu apa? Kerja ikhlas. Kalau sudah kerja ikhlas, maka tidak ada kaitannya. Kalau ada orang ngomong kerja ikhlas selalu asal jadi, enggak. Kalau kerja ikhlas, nanti lanjutannya akan menghasilkan kerja cerdas. Karena kerja ikhlas itu wilayah hati. Bismillah. Saya kerja di sini ini karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Ya, kita ini di sini punya masa. Masa ada yang di sini bercita-cita sampai umur 80 kan enggak? Makanya dengan kan sudah punya prospek, punya konsep. Oh, saya nanti ketika pulang apa yang harus saya persiapkan? Ada yang sudah mulai dari sekarang. Jadi juragan ayam, kan gitu bisa. Jadi sudah memetakan itu. Dia kan sudah rencana itu kan. Ini nanti kalau ini besar, ini harus diinvestasikan. Untuk apa? Ya kembali lagi farghab tadi. Ini lillah. Karena kalau bukan kita, bukan saya, bukan panjenengan, ini terus siapa? Ini kan yang kewajiban membesarkan anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita nanti untuk menegakkan li'ila'i kalimatillah, menegakkan kalimat tauhid. Itu kan begitu. Itu investasi kita. Nah, ketika sudah farghab, kerja ikhlas, maka akan muncul kerja cerdas. Wilayah akal. Kalau sudah kerja cerdas, terukur. Saya sekian. Kalau ini borongan, saya sehari harus dapat sekian. Nah, ini kerja cerdas. Kalau saya tidak serius ini, wah, tidak dapat ini. Maka muncul kerja keras. Kerja keras urusannya dengan tenaga. Manusia itu akan menemui satu titik nanti ketika tenaga itu semakin melemah. Tambah lama, tambah gampang capek. Kayak Pak Budi ini kan kadang-kadang capek ya. Tiba-tiba habis tarawih ini tengkurap di situ minta diinjek-injek. Tapi cuma satu orang untungnya. Coba kalau semua jamaah, tolong injek-injek saya semua, gawat ini. Jadi, itu namanya kerja keras. Jadi ada kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras. Yang terakhir satu lagi, kalau farghobnya kuat, kerja tuntas. Karena suatu pekerjaan itu kalau tidak tuntas, ya beda hasilnya. Oh ini kok tidak selesai nih, wah ini bisa potong gaji nih. Apalagi sistem borongan, kalau nggak tuntas kan tidak penuh itu ya, tidak pulang. Jadi ada 4 hal itu ternyata tidak lain adalah sebagai implementasi syukur kita kepada Allah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan fid dunya hatta akhirah. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.